Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Ini dari gambar keempat ini mana yang merupakan pencerminan. Kita lihat gambar satu. Kalau kita lipat, ya kan, dari bawah ke atas, ini yang gambar atasnya, terus segitiga yang bawahnya kan kita lipat nih. Nah, jadinya seperti ini dia nih. Nah, ini kita arsir nah biar ketahuan ya. Nah, berarti kan ini nggak menutupi semuanya nih guys. Nah, ini namanya bukan pencerminan. Kita lihat gambar yang kedua, kita flip ya ke atas, kita lipat, flip itu lipat. Nah, kita lihat nih, ini kan segitiganya seperti ini yang atas. Nah, kalau dilipat sama segitiga yang bawah jadi seperti ini. Nah, ini juga nggak menutupi semuanya, jadi bukan pencerminan. Gimana dengan gambar yang ketiga? Coba kita flip ya. Gambar yang atasnya seperti ini. Nah, kalau kita flip, nah seperti ini nih, jadinya kan dia menutupi semuanya tuh, dilipat ya kan. Nah, ini baru yang namanya pencerminan. Nah, kalau gambar keempat sama aja, kita flip ya kan. Nah, yang pertama kan persegi panjangnya seperti ini. Nah, terus kalau kita lipat kan beratnya seperti ini. Nah, kayak gini kan. Nah, berarti nggak menutupi semuanya, dia bukan pencerminan. Berarti jawaban paling tepat adalah yang C. Oke, kita simpulkan. Kita buat kesimpulan ya. Berarti gambar 1 ya kan, gambar 2 sama gambar 4 itu bukan pencerminan. Nah, hanya gambar 3 ya kan yang bisa menutupi. Jadi kalau pengertiannya pencerminan itu ya sama dengan simetri lipat ya. Ini bisa kalian baca di sini. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi sekarang soal berikutnya. Nah, di sini yang ditanya berapa luas gabungannya. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Nah, kita lihat nih bangun pertama ya. Luas totalnya berarti kan luas bangun pertama sama luas bangun kedua dong. Nah, luas bangun pertamanya nih panjang, ini lebar. Berarti kan persegi panjang ya, panjang kali lebar dia. Panjang kali lebar. Nah, bangun yang keduanya, nah berarti ini kan setengah lingkaran nih. Ya kan kalau satu lingkaran begini nih. Nah, ini setengahnya, ini ada diameter nih. Nah, dari sini ke sini kan diameter. Ya kan diameternya kita belum tahu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat berarti panjang ini nih yang 22 dikurang sama panjang ini 8, dapatlah diameternya. Berarti diameternya 22 dikurang 8, berarti kan 14 cm. Ya kan? Nah, kita lihat berarti kalau luas setengah lingkaran, kalau luas lingkaran aja kan PR kuadrat. Setengahnya berarti setengah PR kuadrat tuh luas setengah lingkaran ya kan. Berarti kan R jari-jari loh. Nah, ini baru diameter, berarti jari-jari itu setengahnya dari diameter. Berarti 14/2 ya kan, 7 cm tuh jari-jarinya. Oke, kita tinggal masukin aja. Berarti panjang kali lebar. Oke, 22 kali 6. Satuannya sama ya, cm, 22 kali 6. Nah, ditambah setengah. Pi-nya kita pakai yang ini nih. Ya kan? 22/7. Nah, dikali jari-jarinya 7. R kuadrat kan berarti 7. Ini nih, 7 nih. Jari-jarinya yang udah kita cari 7 dikali 7. Nah, kan gitu. Oke, langsung aja ya. 6 kali 2 nih dari pojok dulu. Langsung aja 6 kali 2 kan 12. Satunya terus ini. 6 kali 2 12 tambah 1 kan 13. Udah taruh. Satuannya luas cm kuadrat. Oke, ditambah. Nah, sekarang yang setengah lingkaran. Nah, ini kan bisa dikali silang nih. Sama-sama dibagi 2 ya. 22 bagi 2 11, 2 bagi 2 1. Ini 7 sama-sama dibagi 7 1. Nah, berarti 1 kali 11 kali 7. Berarti 77 cm kuadrat. Udah tinggal kita tambahin. Nah, sama kalau tambahin, kalau mau langsung bisa dari pojok, dari ujung. 7 tambah 2 9, ya kan? 7 tambah 3 10 kan? Berarti ini 0, satunya di sini. 1 tambah 1 2, 203 cm kuadrat. Nah, ini jawabannya. 209, 203, 209 C ya. Oke, ini kesimpulannya. Bisa kalian lihat di sini. Oke, berarti jawabannya 209 cm kuadrat. Sip, lanjut.
Nah, di sini yang ditanya rusuknya, ya kan? Berarti ada alas rusuknya 7, rusuk sisi atasnya 7 juga, sampingnya 7. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh alas, ya kan? Nah, atasnya sama 1, 2, ini juga nih 3, 4, 5, ya kan? 6, 7. Nah, atas juga 7 kan? Sampingnya ya 7 juga. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Berarti 7 kali 3 atau 7 tambah 7 tambah 7 21 jumlah rusuknya. Oke, lanjut. Nah, sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 18 cm diisi minyak goreng sampai penuh. Volume minyak goreng di dalam kaleng berapa cm kubik? Nah, berarti volume yang di dalam kaleng sama dengan volume balok. Wah, iya dong. Volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya, lebarnya udah ada, tingginya udah ada. Tinggal kita masukin aja kan 25 kali 20 kali 18. Berarti 9.000 cm kubik. Oke, lanjut. Semangat. Nah, sekarang Pak Ahmad mempunyai 15 kg beras, 80 kg butir, dan 45 ya. 60. Oke, sekarang kita lihat nih. Gimana caranya? Nah, kalau soalnya seperti ini guys, kita pakai ada 2. Kita bisa pakai angka prima. Cari dulu faktor primanya 15, 45, 60. Nah, ini dia. Nah, cara kedua kita pakai FPB. Nah, FPB jangan sampai lupa ya kan, FPB itu bagaimana? Berarti sama 15. Oke, kalau lupa cara nyari faktor prima tuh ada beberapa. Salah satunya dengan pound faktor. Kita coba ya. Ini bagi yang lupa nih. 15, 45 sama 60. Nah, berarti kan cari pound faktor dulu. Ya kan? Berarti nih bagi 2 nggak bisa, bagi 3. 15 bagi 3, 5. Ya nggak? Berarti faktor primanya 3 kali 5, 15. Ini dia. Terus yang 45. 45 bagi 2 nggak bisa, bagi 3. 45 bagi 3, 15. 15 bagi 3 lagi, bagi 2 kan nggak bisa tuh. Berarti 5. Berarti 3 kali 3 kali 5. 3 pangkat 2 kali 5. Oke. Nah, yang 60 berarti faktor primanya ini bagi 2 bisa dong. 30 ya. 30 dibagi 2, 15. 15 nggak bisa bagi 2, baru kita bagi 3. Ya kan, bagi 3 berarti 5. Ini 3-nya kurang ya, 5. Nah, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ini dia yang 60. Udah, baru kita cari FPB-nya ya kan, 3 kali 5. Sip. Nah, sekarang soal berikutnya, sebuah drum berisi 0,2 meter kubik minyak tanah. Minyak tersebut dibeli oleh 9 orang, masing-masing 18 liter. Nah, yang belum terbeli berapa cc? Nah, di sini kita butuh faktor konversi. Nah, dari meter kubik ya kan. Nah, kan liter. Berarti kita perlu dulu nih 1 desimeter kubik itu 1 liter. Nah, ini jangan sampai lupa guys. Oke, karena ada meter kubik di sini, berarti 1 meter kubik kita rubah dulu jadi desimeter kubik dong. Nah, 1 meter kubik itu 1000 desimeter kubik, ya kan, sama dengan 1 liter. Desimeter kubik 1 liter. Nah, kalau 1 liter itu 1000 cc. Oke, kita coba ya. Berarti 0,2 dikali 1000 aja kan, desimeter kubik berarti 2000 liter dong. Nah, 9 kali 8 kan masing-masing 9 orang masing-masing 18 liter, berarti 162 liter. Udah, berarti minyak yang belum dibeli kan tinggal kita kurangin nih. Aslinya 38 liter. Nah, dikali 1000 jadinya 38.000 cc. Sama kan? Oke, lanjut ya. Nah, soal berikutnya, nah seperti ini. Seorang pembalap menempuh rute sebagai berikut. Ada rute 1 nih, ada jam, menit sama detik. Rute 2-nya juga ada. Yang ditanya waktu. Ya kan, waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 rute. Gampang dong, berarti tinggal ditambahin aja. Nah, sekarang gimana cara menambahkannya? Mulai dari detik
ke menit, ke jam. Nah, yang kalian harus ingat, 1 jam itu 60 menit. Nggak bakal berubah kan, 1 jam 60 menit. Nah, 1 menit sendiri berarti 60 detik. Nah, ini patokannya. Oke, kita mulai dari yang detik ya. Berarti kan 56 detik ditambah 59 detik kan. Berarti 6 tambah 9 15, 1 taruh sini ya. Berarti 11, berarti 115 detik. Nah, kan 115 detik nih. 1 menitnya kita ambil, kita kurangin 60 kan. Berarti ini 55 detik. 1 menit 55 detik. Kan gitu. Nah, 1 menitnya kita pindahin ke sini ke yang menit-menitnya. Enggak, ini berarti 55 detik kan ujungnya. Nah, sekarang yang menit kan 59 udah ditambah 1 tuh guys. Berarti 60 dong. 60 menit ditambah 57 menit. Nah, udah kita tambah ini 7, 6 tambah 5, 11, 117 menit kan. Ingat 1 jam 60 menit. Berarti kita kurang dulu 60. Kita mau ambil jamnya nih. Berarti 7, 11 kurang 6, 5. 57 menit atau 1 jam 57 menit. Kan gitu. Nah, berarti yang menitnya 57. Ya kan? Nah, jamnya ini kita pindahin ke sini. Nah, oke. Berarti tinggal ditambahin aja kan udah jam nih semua. 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7. 7 jam berarti 7 jam 57 menit 55 detik tuh hasilnya. Sip. Lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini. Ini ada 4 ya. Bisa kalian baca. Yang pertanyaannya, bangun datar apa yang sesuai dengan sifat-sifat di atas? Oke, ini adalah belah ketupat. Kenapa? Lihat alasannya. Oke, coba kita lihat. Kalau persegi panjang nih, sudutnya benar ya kan, sama sudut siku-siku ya, 360 derajat, tapi diagonalnya beda dong. Nah, berarti bukan persegi panjang dia. Nah, sekarang gimana kalau layang-layang? Layang-layang ya sudutnya berhadapan ya, sama nih sudutnya nih berhadapan, yang ini sama yang ini sama yang seberangnya. Nah, sekarang beda dong panjangnya ya kan, garis berpotongannya beda. Nih tarik deh, aduh nggak lurus, nggak apa-apa, yang penting tahu ya. Nah, trapesium juga gitu. Trapesium ya bisa kalian baca nih, sudutnya aja ya kan sama besar dengan diagonal sama panjang. Berarti bukan trapesium juga. Yang paling tepat belah ketupat. Oke, soal berikutnya, FPB dari 16, 24, 32 gampang udah kita bahas tadi kan. Nah, tapi sekarang FPB maka PK deh, biar pada nggak lupa ya kan. 16 berarti dibagi 2 dulu dong. Ini kita pakai cara pohon faktor. 8 dibagi 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4 dibagi 2 berarti faktor primanya berapa ya? Faktor primanya, oke, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 berarti 2 pangkat 4. Itu faktor prima dari 16. Sekarang dari 24, oke, dibagi 2 bisa dong. 12 dibagi 2 6 dibagi 2 3. Udah selesai. Berarti faktor primanya dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Tuh, berarti kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang 32. Oke, dibagi 2 bisa nggak? Bisa, 16 ya kan. 16 bagi 2 juga bisa, 8 bagi 2 4 ya nggak? Nah, 4 bagi 2 masih bisa 2. Oke, berarti faktor prima dari 32 adalah 2 kali 2
kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 5. Nah, ini bedanya FPB sama KPK nih bagi yang lupa. Kalau FPB kita cari pangkat terkecil. Tapi mesti ada tuh di 162432-nya dia harus ada. Yang nggak ada nggak masuk kalau FPB. Nah, pangkat terkecilnya berarti 2 pangkat 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 dong. Pangkat terkecil ya. Nah, berarti kalau ditanya FPB-nya 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3 8 ya. Nah, kalau KPK gimana? Nah, KPK cari pangkat terbesar dari 1624 sama 32 yang sama, berarti 2 pangkat 5 dong, baru dikali sisanya yang nggak ada. Yang lain 3, berarti 2 pangkat 5 kali 3 96 untuk KPK-nya. Jadi gitu guys bedanya ya. Nah, sekarang ini 1,5 tambah 25% tambah 0,35 dikurang 3/5 jadiin persen. Berapa hasilnya tuh? Nah, berarti satu-satu dong. Kita mulai dari 1,5 dulu nih. Kita jadiin pecahan biasa dulu. 1 kali 2, ya kan? Ditambah sama pembilangnya yang di atas 1. Penyebutnya tetap 2. Berarti 3/2. Nah, dijadiin per 100. Kenapa? Karena ingat, persen itu kan per 100. Ya kan? Nah, berarti kita jadiin ini per 100. Biar gampang, nggak perlu kita bagi 3 bagi 2. Langsung aja kan. Penyebutnya kita jadiin aja 100, ya kan? Berarti 2 kali 50 kan 100 tuh. Nah, atasnya juga dikali 50. Berarti 3 kali 50 150 kan? 150 per 100 itu sama dengan 150%. Dapat. Kita taruh sini nih. Nah, sekarang 25% langsung aja dong. Kan yang diminta dalam persen. Nah, terus 0,35 ditambah 0,35 kan? Nah, ingat kalau desimal 2 digit di belakang koma berarti dia per 100. Berarti ini 35 per 100. Persen kan per 100. Ya udah langsung aja berarti 35%. Udah masukin kan berarti ditambah 35%. Nah, dikurang 3/5. Gampang dong kalau 3/5. Berarti 3/5 penyebutnya kita jadi per 100 aja kan? Bisa. Nggak perlu kita 3 bagi 5, nggak perlu. Berarti kali berapa ya? 100 bagi 5, 20. Nah, atasnya juga dikali 20. Ya kan? Berarti 60 per 100 atau 60%. Udah berarti dikurang 60%. Udah sama, tinggal kita cari. Berarti kan mulai dari kiri bisa dong. Tambah sama kurang kan setara tuh, berarti 175%, 150 tambah 25 ditambah 35% dikurang 60%. Ya enggak? Berarti 175 tambah 35 kan 210 tuh, 210% dikurang 60%. Nah, berarti hasilnya 210 kurang 60 50%. Sip. Ini dia hasilnya. 50% itu setara sama 50 per 100. Kalau kalian mau desimalin, ya kan berarti 0,50 kan sebenarnya, tapi 0 di belakang koma bisa kalian hilangin jadi 0,5. Gitu kira-kira. Oh ya, sebagai catatan nih, kalau seandainya 1 digit di belakang koma kayak gini nih, 2,5 nih. Itu kalau dijadiin pecahan biasa, 1 digit itu per 10, berarti 25 per 10. Tadi kan kalau 2 digit per 100. Nah, kalau 3 digit di belakang koma, misalnya 0,253. Nah, berarti dia per 1000. Berarti 253 per 1000. Tuh dia. Oke. Sip ya. Kita lanjut. Ini 50% hasilnya. Nah, soal berikutnya. Wah, tuh. Ayo coba dibaca nih. Gimana ya? Gimana caranya? Ayo. Ini udah pernah tadi soalnya nih. Nah, sama persis. Nah, ini guys, soal kayak gini kita pakai FPB. Langsung aja ya. Cari faktorisasi prima kan udah bisa tuh. 48, 64, sama 80. Cari FPB-nya. Berarti kan pangkat terkecil dong, 2 pangkat 4.
berarti 16 hasilnya. Oke, maka paket terbanyak yang dapat dibuat itu 16 buah. Nah, sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? Pertama minus 6 derajat Celcius, terus naik suhunya kan, 19, berarti naik plus. Ya kan, kalau turun lagi berarti minus lagi. Nah, berarti minus 6 ditambah 19 kan naik tuh. Dikurang lagi, turun dia minus 11. Berarti hasilnya 2 derajat Celcius, ya kan? Kalian juga bisa pakai bilangan garis koordinat. Nah, sekarang soal yang kayak gini nih. Coba nih, ini juga sering keluar nih. Berapa pada tanggal berapa kita bertemu, dia bertemu bersama kan, misalnya gitu. Nah, ini pakai KPK guys. Sama cari faktor primanya dulu, ya kan? Nah, berarti cari KPK-nya kan 12 KPK-nya. Terakhir kali ketemu kan tanggal 20 Mei kan, tinggal ditambahin 12 hari ke depannya. Berarti 20 Mei tambah 12 hari ke depannya jadinya 1 Juni. Itu dia. Oke, jangan lupa subscribe.